Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Samri Tarot. Salam perkenalan dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan Aku Serius Denganmu. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia yang benaran ingin serius atau berniat untuk serius dengan kamu. Seperti biasa, ini adalah general reading ataupun bacaan umum. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita akan mulakan. Baik teman-teman, kita mulakan dengan melihat dahulu ya, siapakah dia yang mempunyai keinginan untuk serius dengan kamu. Siapakah dia yang mempunyai keinginan untuk serius dengan kamu? Siapakah dia yang mempunyai keinginan untuk serius dengan kamu ke depannya? Di sini kita ada Eight of Pentacles. Saya merasakan daripada kad pertama ini, kamu beriring dengan seseorang yang bekerja keras, seseorang yang sangat rajin dan sangat fokus dalam pekerjaannya. Saya mendapatkan energi ya teman-teman, jika dia bekerja, tumpuan dia akan lebih kepada pekerjaannya. Dia tidak akan mencampur adukkan masalah hubungan dan pekerjaan. Dia sangat tertumpu kepada pekerjaannya. Dia seorang pekerja yang baik, sama ada dia bekerja di dalam sebuah perusahaan ataupun dia mempunyai bisnes sendiri. Dia sangat baik dan sangat bertanggungjawab terhadap kerja yang diberikan kepada si dia. Dia sangat fokus dalam pekerjaan si dia ini ya. Kita lihat dengan lebih jauh. Di sini kita ada Queen of Wands. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang mempunyai semangat ataupun keyakinan yang sangat tinggi. Dia seseorang yang sangat yakin dan percaya diri, mampu melakukan apa saja walaupun dia dihadapkan di dalam sebuah kesulitan ataupun kesukaran. Dia masih mampu melakukannya dengan baik. Seseorang yang bersemangat tinggi. Baik teman-teman, ciri-ciri ini adalah seseorang yang akan serius dengan kamu ya. Dan dia juga merupakan seseorang yang sangat menjaga harga diri dia. A little bit prideful, sangat bangga dengan keadaan dia. Dan dia mempunyai standard yang tertentu yang harus kamu meet ya. Bagaimana untuk saya katakan, dia mempunyai standard yang seolah-olah dia mencari seseorang yang sama taraf dengan dia di sini. Apabila dia dihadapkan dengan sebuah kesulitan, dia mampu melakukan apa saja dengan baik kerana ada semangat percaya diri yang sangat kuat di sini ya teman-teman ya. Dia sangat berkeyakinan diri dan jika dia mahukan sesuatu, dia akan menggunakan apa cara sekalipun dan dia akan berusaha sehingga dia mendapatkannya. Seorang yang sangat gigih. Dari sisi yang lain, saya juga melihatkannya ada sisi-sisi softness ya, kelembutan dari dia di sini. Dia seseorang yang sangat mempunyai belas kasihan kepada orang lain, kepada haiwan-haiwan dan sebagainya. Dia pencinta alam ya teman-teman, seorang pencinta alam di sini. Ini adalah ciri-ciri dia. Di sini kita ada King of Swords. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang sangat pintar teman-teman. Dari segi pemikiran, dia mempunyai pemikiran yang sangat tajam, sangat bijaksana dalam menyelesaikan masalah ataupun keadaan kehidupan harian. Dia sangat fokus dengan apa-apa, dia akan menggunakan fikirannya dulu. Sangat bijaksana di sini. Kita lihat lagi ciri-ciri si dia yang akan serius dengan kamu. Dia juga merupakan seseorang yang banyak menggunakan akal daripada perasaan ya teman-teman ya. Dia akan menggunakan akal dahulu dan kemudian jika dia tidak dapat menyelesaikan sesuatu itu dengan akalnya, maka barulah emosi will kick in ya. Barulah dia akan menggunakan perasaan dan sebagainya dan mendengarkan intuisi. Tetapi pada dasarnya dia akan menggunakan banyak akal dan fikiran dahulu. Seseorang yang sangat logik di sini. Baik, di sini kita ada Four of Pentacles. Teman-teman, seseorang ini juga merupakan seseorang yang sangat posesif, cemburuan,
Jika dia mencintai kamu, dia mempunyai sifat untuk mengontrol. Walaupun sedikit ya teman-teman, jika dia melihat kamu mungkin berbual dengan rakan sekerja yang opposite sex ya, maknanya mungkin kamu cewek di sini dan kamu berbual dengan lelaki lain dan dia mungkin seorang lelaki di sini, maka dia akan wujudlah sedikit kecemburuan. Sangat mudah untuk cemburu dan dia sangat ingin mengontrol pasangannya. Jika dia mencintai kamu, dia merasakan dia memiliki kamu di sini. Sama ada hubungan jadi ataupun tidak, dia tidak mahu melihatkan kamu pergi ke orang lain. Ada karakteristik begitu di sini ya. Seseorang yang bijaksana, kuat semangatnya, seseorang yang percaya diri dan sangat fokus kepada pekerjaan. Teman-teman, kita lihat dengan lebih jauh. Karakteristik seseorang yang akan serius dengan kamu. Di sini kita ada Knight of Swords. Teman-teman, seseorang ini ya, dia tidak begitu banyak berkata-kata. Tetapi teman-teman, jika dia mulai berkata-kata, perkataan dan percakapan ataupun perbualan si dia ini akan terus saja. Dia tidak akan membelok-belok. Maksud saya teman-teman, apa yang dia fikirkan maka itulah akan diutarakan. Dia tidak akan bersikap berbelok-belok dengan kamu di sini. Dia adalah seseorang yang berterus terang ya. Jika apa yang dia fikirkan secara jujur akan dia lontarkan kepada kamu di sini. Sangat-sangat intelijen ya, seorang yang sangat-sangat bijaksana, very wise. Saya merasakan di sini ya teman-teman ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang usianya agak dewasa di sini ya, late 30, lambat 30-an ke 40, 40 ke atas, 50 ke atas. Seseorang yang sudah dewasa dari segi usia dan pemikiran. Ya, kita tidak akan nafikan ya, setiap orang yang sudah berusia itu masih ada ciri-ciri keanak-anakannya. Itu adalah secara alami ya, secara semula jadi. Baik teman-teman, dia juga mempunyai sikap ya, kurang sabaran. A little impulsive. Impulsif itu impulsif ya teman-teman. Dia kadang-kadang tanpa berfikiran panjang, jika dia ingin lakukan sesuatu, dia akan lakukan secara impulsif. Dan juga ada sedikit kurang sabaran di sini. Dia juga merupakan seseorang yang datang dan pergi di dalam kehidupan kamu. Pergerakan dia ini teman-teman begini, tidak meyakinkan kamu. Agak sukar untuk kamu menebak sama ada dia benar-benar mencintai kamu ataupun tidak. Kerana keterampilan itu ya, apa yang diberikan kepada kamu from the surface ya, daripada permukaan itu tidak meyakinkan kamu mengenai perasaan si dia di sini. Tetapi perasaan itu dalam. Ada sisi ingin mengontrol kamu, memiliki kamu. Sama ada hubungan ini ke tahap yang lebih serius ataupun tidak. Ada keinginan untuk memiliki kamu di sini. Sangat cemburu teman-teman orangnya, sangat posesif dan keegoan si dia ini juga melonjak tinggi ya. Kerana di sini kita ada Queen of Wands, seseorang yang sangat berkeyakinan diri, sangat percaya diri. Selalunya orang yang berkeyakinan ini keegoan dia agak tinggi ya teman-teman. Kita lihat lagi ciri-ciri si dia yang bakal seriusin kamu di masa depan ya, yang akan mengambil kamu secara serius di masa depan. Okey, obstacle. Baik teman-teman. Dia dihadapkan ya. Kamu dan dia sedang dihadapkan dengan hubungan yang mempunyai risiko dan halangan di sini. Teman-teman, pembacaan saya senantiasa terbuka untuk semua jenis hubungan. Dan di sini kita ada obstacle yang menunjukkan apa teman-teman? Ada rintangan dan halangan. Sama ada daripada segi perbezaan, usia, agama dan sebagainya, ataupun hubungan yang tidak mendapat dukungan, sama ada orang tua, dari keluarga, ada pihak ketiga, ataupun ada pihak ketiga, maksud saya selingkuhan di sini, ataupun cinta bersegi-segi. Kamu sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu saat ini. Apa yang pasti teman-teman, walaupun ada rintangannya, seseorang ini perasaan dia, pemikiran dia tertumpu kepada kamu. Kerana tidak mungkin ya seseorang yang bijaksana seperti dia ini akan memilih kamu. Kerana dia sangat percaya diri, pekerja keras, sangat bijaksana, maka dia telah menghitungkan semua itu sebelum dia memilih kamu atau memikirkan kamu di sini. Teman-teman, seseorang ini mencintai kamu. Namun di akhir kad ini ada halangan. Baik teman-teman, sama ada long distance relationship dan sebagainya ya. Kita lihat di sini kita ada Knight of Wands. Baik. Teman-teman, seseorang ini perasaan dia ya sangat bergairah kepada kamu. Dia sangat tertarik kepada kamu dari segi fizikal dan pemikiran kamu. Seolah-olah dia merasakan ya, dia telah menjumpai seseorang yang sudah lama dia cari di sini. Kerana daripada segi pemikiran, emosi dan ketertarikan fizikal semua ada. Sebentar tadi kita ada Knight of
Sword, di sini kita juga ada Knight of Wands. Teman-teman, dia bukan sahaja seseorang yang kurang sabaran, dia seorang datang dan pergi, kadang-kala dingin, kadang-kala hangat. Dia seolah-olah kelakuan si dia ini sering berubah-ubah. Namun sedemikian, dia datang dan pergi dalam hidup kamu. Dia mempunyai dia memberikan kamu seolah-olah satu ataupun sebuah impression yang dia tidak serius. Mungkin kerana ada halangan di sini. Jadi dia berbolak-balik dengan perasaan dia dengan kamu. Adakah dia ingin pergi? Dia juga memikirkan itu. Ya teman-teman, saya harap kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang di sini sebelum kita melanjutkan pembacaan hari ini. Seperti biasa teman-teman, saya tidak akan melengahkan waktu. Kita akan go straight to the point di sini ya teman-teman. Baik, saya telah menerangkan ciri-ciri seseorang yang akan serius dengan kamu di sini. Yang pasti teman-teman, dia lebih mengutamakan pekerjaan, kerjaya dia. Dia ingin memperbaiki. Keuangan itu sangat penting untuk dia. Tanpa keuangan seolah-olah tiadalah segala-galanya. Perhubungan itu akan bertambah bahagia jika kita mempunyai uang, keadaan kestabilan ekonomi. So, seseorang ini dia sangat bijaksana dalam mengaturkan hidup dia. Saya juga dapat menarik beberapa di antara kamu memang berdilin dengan seseorang yang bujang, seorang yang jomblo dan dia sudah membujang agak lama di sini. Saya tidak tahu mengapa. Saya juga menarik energi itu. Beberapa di antara kamu single dan hubungan bersegi-segi di sini. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, saya ingin tahu teman-teman untuk membantu kamu di sini. Saya ingin bertanya teman-teman, apakah yang mendorong dia ini untuk bersikap serius dengan kamu di sini? Apakah yang mendorong dia secara tiba-tiba apabila bertemu kamu ataupun sudah lama mengenali kamu? Mengapa dengan tiba-tiba kebelakangan ini wujud kesedaran pasti ada sesuatu yang mendorong si dia ini untuk mengambil kamu dengan lebih serius ataupun membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius seperti sebuah komitmen. Baik teman-teman, kita lihat. Wow, kad sini terbalik sekejap teman-teman saya betulkan semula. Saya ingin melihat teman-teman, apakah faktor yang mendorong dia di sini, yang menyebabkan dia tiba-tiba secara sedar ataupun tidak ingin mengambil kamu dengan tahap yang lebih serius ataupun melihat hubungan ini dengan lebih serius daripada sebelum ini Kerana di sini ada sikap acuh tidak acuh dari dia. Tetapi mengapa sekarang dia terdorong untuk mengambil hubungan ini dengan lebih serius? Kita lihat. Seseorang yang impulsif datang dan pergi, tetapi kini memikirkan untuk membawa hubungan ini dengan lebih serius. Kita lihatkan apa yang mendorong si dia di sini. Apa yang mendorong si dia untuk serius dengan kamu di sini? Wow, clearly decide what you want so that it comes to you now. Teman-teman, daripada kad ini saya menarik energi seperti ini. Dengarkan baik-baik Beberapa di antara kamu teman-teman saya merasakan kamu bolak-balik dengan perasaan kamu di sini. Seolah-olah ada beberapa di antara kamu yang lelah ingin melepaskan. Ada beberapa di antara kamu 50-50, 50-50. Melepaskan seolah-olah tidak sampai hati masih ada rasa sayang. Beberapa di antara kamu bertegas untuk melepaskan. Ada campuran energi di sini. Saya cuba membantu, tetapi saya confuse saya keliru dengan energi yang saya tangkap di sini. Maksud saya begini teman-teman. Kamu harus pastikan apakah yang kamu benar-benar hendaki di sini. Jika kamu ingin benar-benar melepaskan, maka lepaskan. Jika kamu merasakan kamu bolak-balik maju mundur dengan perasaan kamu di sini, fikirkan dengan baik-baik. Kerana tidak lama lagi, very soon apabila kamu telah membuat keputusan yang tepat, sama ada melepaskan ataupun memberi peluang apapun itu kepada seseorang ini teman-teman kamu kena clearly decide what you want so that it comes to you now. Alam semesta sedang membuka pintu untuk kamu saat ini. Kerana beberapa di antara kamu telah lama struggling dihadapkan dengan kesukaran dalam hidup, dalam kehidupan, dalam keuangan, dalam perhubungan. Alam semesta sudah bersedia
untuk membuka sebuah pintu kepada kamu di sini. Masalahnya teman-teman, kamu maju mundur di dalam fikiran kamu di sini. Seolah-olah teman-teman, beberapa di antara kamu yang ingin melepaskan masih mempunyai rasa sayang, dan kamu tidak boleh menafikan itu. Kamu boleh menipu kepada semua orang di sekeliling kamu, tetapi kamu tidak dapat menipu diri kamu di sini. Dan saya menangkap energi itu. Apabila kamu cannot decide apa yang benar-benar, atau putuskan apa yang benar-benar kamu inginkan di sini, maka agak sukar untuk very soon ini datang ke kamu. Alam semesta bersedia untuk membantu. Sekiranya mindset kamu di dalam fikiran kamu cuba manifestasikan apa yang benar-benar kamu putuskan di sini. Teman-teman, kita harus jangan seperti lalang, teman-teman. Apabila kita seperti lalang, kita tidak tahu apa yang kita inginkan dalam hidup kita, bukan saja dalam perhubungan. Kamu harus tegas. Ada perkara dalam hidup kita harus tegas. Kita harus tahu di mana kita berdiri. Jika kita merasakan perhubungan ini tidak menguntungkan kita, maka kita berundur. Jika kita merasakan kita mengemis cinta dari seseorang, maka kita berundur. Dan kita menghormati keputusan si dia. Jangan ada perasaan benci. Jika kita merasakan kita harus memberi waktu, memberi peluang, maka fikirkan dari sudut itu. Keputusan itu di tangan kamu. Saya tidak akan menyarankan apa-apa dalam pembacaan saya. Saya hanya cuba membantu. Kad ini menunjukkan jika kamu tidak dapat membuat keputusan dengan baik, maka alam semesta sangat sukar untuk menimbulkan ataupun menjadikan apa keinginan kamu itu sebagai sebuah kenyataan di sini. Kamu kena clearly decide what you want. Berfikir dengan sedalam-dalamnya apa yang kamu benar-benar inginkan dalam kehidupan, dalam perhubungan dan masa depan. Jika kamu tidak bertindak untuk mengambil keputusan dengan 100%, maknanya kamu tidak sure, tidak begitu pasti, maju mundur, maka agak sukar untuk very soon ini dimanifestasikan untuk kamu. Kamu harus bekerjasama dengan alam semesta di sini. Kamu harus yakin dengan keputusan yang kamu ambil di sini. Saya merasakan seseorang ini, apa yang mendorong dia untuk mengambil kamu secara serius. Akhir-akhir ini dia telah mengambil sebuah keputusan. Dia merasakan dia harus tegas. Tidak lagi pelin-pelan cuba tegas dan mengambil keputusan. Kerana dia merasakan walaupun banyak kelukaan, penundaan yang diberikan kepada kamu di sini, dia merasakan kamu adalah orang yang tepat. Dan ini mendorong dia. Mungkin beberapa di antara kamu telah menarik diri, ghosting dia, memberikan silent treatment, tidak lagi memberikan perhatian ataupun sebagainya. Saya tidak mahu lagi sering mengulang perkara yang sama. Apa pun yang terjadi di dalam hubungan, ini telah mendorong dia untuk berfikir, seorang yang bijaksana di sini, memikirkan secara sangat mendalam dan mendapati kamu adalah orang yang tepat. Maka ini telah mendorong dia untuk mengambil kamu dengan lebih serius di sini teman-teman. Okey, ini dorongan pertama. Kita lihat lagi teman-teman. Apa yang mendorong dia untuk datang ke kamu di sini? Yang menyebabkan dia tiba-tiba ingin mengambil kamu dengan lebih serius di sini. Kita lihat lagi. Pay attention to the red flags. Baik teman-teman. Di sini dia melihatkan kepada bendera merah Bila kamu menarik diri, saling ghosting, kamu tidak lagi memberikan perhatian dan sebagainya, seperti kamu pernah berikan selama ini, dia merasakan kehilangan. Dia baru menyedari seseorang yang dia sia-siakan selama ini. Taking you for granted, mengambil mudah dalam hubungan ini. Ini menyedari si dia. Apabila kamu mulai dingin dan menarik diri, ini menyedarkan dia. Kerana dia membuka peluang mengenali orang-orang lain di luar. Sama ada lelaki lain atau wanita lain. Dan dia menyedari kamu berbeza dengan yang lain. Dan apabila dia menyedari ada red flags dengan orang-orang di sekelilingnya ataupun orang baru yang dia kenali, tiada sesiapa yang dapat dia bandingkan dengan kamu di sini. Dan apabila dia menemukan red flags itu, maka ini menyebabkan dia tersedar bahawa kamu adalah orang yang tepat untuk dia perjuangkan. Ada sisi yang menyedarkan dia. Red flag ini menyedarkan dia di sini untuk bangun. Jangan tidur lagi Jangan mengambil mudah dalam hubungan. Jangan menyia-nyiakan seseorang yang sangat berharga di sini. Maka dia terdorong untuk datang kepada kamu atau mengambil langkah pertama untuk mengambil kamu secara serius di sini. Teman-teman, kita lihatkan lagi. Children, wow, ada faktor anak-anak di sini yang mendorong dia ke kamu. Sama ada ini energi mantan kamu. Kita tidak tahu teman-teman, walaupun sudah berpisah, kadang-kadang seseorang itu lebih mencintai kita selepas berlakunya sebuah perpisahan ataupun hanya hubungan yang terjedah.
Ya, mungkin kamu adalah single parents ataupun dia yang single parents mempunyai anak dan kamu seorang single dan saling merindukan anak-anak, memikirkan anak-anak di sini. Mungkin sebelum hubungan ini terjedah, dia mempunyai hubungan baik atau kamu mempunyai hubungan baik, ya, good relation dengan anak-anak dia atau anak-anak kamu di sini. Dan apabila wujudnya terjedahnya hubungan ini, maka tiada komunikasi, tiada pertemuan, tiada lagi relation dengan anak-anak dan sebagainya. Dan apabila dia memikirkan anak-anak di sini, mungkin dia telah pun build, ya, semasa menjalankan hubungan dengan kamu, dia telah membina satu hubungan baik dengan anak-anak, sama ada anak-anak dia, anak-anak kamu, dan ini mewujudkan rasa lebih mendalam. Dan apabila berlakunya terjedah dalam hubungan ini, maka dia memikirkan itu saat-saat bahagia yang dia luangkan bersama kamu ataupun anak-anak di sini. Dan ini telah mendorong, ya, kasih sayang ini, pengikat kasih ini mendorong dia untuk lebih serius dengan kamu di sini. Kita lihat lagi teman-teman, ya. Forgiving and learning. Wow, teman-teman, kerana akhir-akhir ini, ya, wujudlah sesuatu yang dia pelajari. Seseorang yang bijaksana seperti dia ini, ya teman-teman, ya, senantiasa mempelajari sesuatu setiap hari. Dia belajar dari kesilapan dia. Walaupun tidak kelihatan begitu, ya, kerana egonya sangat tinggi. Dia tidak akan tunjukkan kepada kamu dia mengalah, dia mempelajari sesuatu. Dia diamkan sahaja. Tetapi diam itu penuh bermakna. Jika kamu sedang berkata-kata, dia banyak diam. Ataupun kamu sedang berkata-kata sesuatu yang kamu tidak puas hati dan kamu utarakan itu kepada dia, dia hanya akan diam. Itu tidak bermaksud dia tidak mendengar kamu. Teman-teman, apabila dia mendiamkan diri sambil kamu berkata-kata, ya, ataupun while you are talking, dia mendiamkan diri. Ini menunjukkan teman-teman sebenarnya dia memberikan perhatian. Dia mendiamkan diri dengan memasang telinga, memikirkan kembali apa yang telah kamu utarakan. Di sini teman-teman, banyak yang dia pelajari dari kamu dan dari hubungan ini. Dia merasakan kamu seorang sosok yang banyak educating this person. Kamu banyak menyedarkan dia, kamu banyak mengajari dia di sini. Dia banyak yang dia pelajari dari kamu. Dia belajar dari pemberian kamu, dia belajar dari tutur kata kamu, dia belajar dari segala-galanya dari kamu di sini. Kelakuan kamu, penampilan kamu, cara kamu bersama orang lain. Dia mempelajari semua itu dari kamu di sini. Dan forgiving and learning, salah satu yang dia belajar dari kamu yang sangat-sangat berharga di sini ialah belajar untuk memaafkan. This is very valuable, ya teman-teman. Ini sangat berharga. Ramai yang tidak mempelajari ini, sifat memaafkan dan meneruskan ke depannya. Banyak orang tidak memaafkan, maka teruskan hidup ini, membawa semua beban-beban berat itu bersama mereka sambil berjalan ke depan. Dengan kamu, dia memperlihatkan ciri-ciri kemaafan, kasih sayang. Dia pelajari semua ini dengan kamu. Ini telah mendorong dia, teman-teman, untuk lebih melihatkan kamu sebagai seorang sosok yang harus dihargai, yang pantas dicintai, dan membawa kamu ke jenjang yang lebih serius. Sama ada akan ada ikatan sah ataupun tidak, itu tidak penting. All that is only on papers, ya teman-teman. Yang penting kamu memenangi dia dari sisi emosi, intelektual, dan kamu dapat, ya, memiliki hati si dia ini kerana kamu telah menang. Kamu telah berjaya memiliki, menguasai hati si dia. Itu yang penting. Tiada gunanya kamu mendapat badan seseorang ini secara fizikal, teman-teman. Dan dia melihatkan itu semua dari kamu. Dan dia mempelajari untuk saling bermaaf-maafan, ya. Dan dia banyak mempelajari dari kamu di sini. Sangat berharga pelajaran ini, teman-teman. Apabila ini semua dilihatkan dari kamu, diserap oleh si dia di sini, maka ini mendorong dia untuk melihatkan kamu sebagai seorang yang lebih serius. Jangan memperlekehkan perasaan kamu. Jangan mempermainkan kamu di sini. Baik teman-teman, kita lihat. Wow, di sini teman-teman yang mendorong dia ke kamu, ya teman-teman, ya. Yang mempunyai dorongan supaya dia lebih serius dengan kamu di sini, ya. Kamu dan dia mempunyai past life relationship. Koneksi, teman-teman. Koneksi dari kehidupan lampau. Kamu dengan dia mungkin berhubungan di masa yang lalu. You have known each other before. Maka ini akan menyukarkan dia untuk ke orang lain. Ada koneksi di masa lalu yang sering menarik dia ke kamu di sini. Kita lihat lagi, teman-teman. Retreat. Wow. It's time to disconnect from the world. Teman-teman, memang saya melihatkan hubungan ini sudah terjedah, ya. Mungkin tiada komunikasi dan sebagainya. Kerana di sini kita ada halangan, ya. Saya berbicara
berlandaskan taburan kad di sini. Dan di sini retreat. Tetapi saya tidak melihatkan menarik diri atau berundur ini dengan cara yang tidak baik. Saya melihatkan berundur ini ada rahmat di sebaliknya. Apabila hubungan terjeda, kamu mula menarik diri, tidak memberikan perhatian, maka barulah orang ini tersedar. Jangan memperlekehkan perasaan kamu. Kamu selama ini seolah-olah mengemis cinta si dia, memperjuangkan dia, sering bersabar, menaburkan kasih sayang kamu di sini. Dan apabila adanya retreat, berundur, maka wujudlah kesedaran. Sesuatu yang dia forgiving and learning, pelajari di sini. Jangan memperlekehkan orang yang mencintai kita. Hargailah orang yang menyayangi kita. Dan saya melihatkan retreat ini adalah baik untuk kamu dan dia di sini saling mendapatkan pencerahan rohani, introspeksi diri, melihatkan dengan baik, tenangkan fikiran, lihatkan baik-baik apa yang perlu kamu manifestasi, buat keputusan yang tepat. Cari tahu apa yang kamu benar-benar kehendaki sebelum kamu manifestasikan itu, agar ia datang dengan cepat untuk kamu di sini. Saling menarik diri di sini memperlihatkan hubungan dengan lebih baik, dengan perspektif yang berbeza dan lebih mendalam. Ambil masa untuk berfikir. Jangan terburu-buru. Kerana jika kamu inginkan sebuah komitmen ataupun hubungan jangka panjang, maka ini sangat penting ya teman-teman, harus difikirkan baik-baik. Baik teman-teman, di sini wow, teman-teman lihat ya, apa yang mendorong dia untuk mengambil ataupun datang dengan kamu dengan lebih serius. Si dia ingin serius dengan kamu di sini teman-teman, kerana ada past life ya, connection di sini, koneksi di masa lalu, dan juga ada chemistry yang kuat. Senantiasa ada energi yang menarik dia. Sama ada kamu sering tertarik kepada dia atau dia sering tertarik kepada kamu. Saya merasakan tanpa komunikasi sekalipun, kamu dengan dia saling berhubungan. Sama ada melalui mimpi, melalui kata-kata di hati, ataupun mungkin kamu sedang bekerja, sedang melakukan sesuatu di rumah, dan tiba-tiba hati kamu tersentak dan kamu memikirkan si dia di sini. Ini merupakan tanda-tanda teman-teman ya, yang kamu dengan dia saling terkoneksi di sini. Baik teman-teman, saya ingin kepoin dengan lebih untuk kamu di sini. Kerana saya tidak dapat melakukan personal reading ya teman-teman ya, kerana maafkan saya teman-teman ya, keadaan dan masa sangat-sangat tidak mengizinkan saya untuk melakukan any personal reading di sini. Maka saya akan lebih berusaha memberi pembacaan yang terbaik, sebaik mungkin ya, yang saya mampu di sini untuk membantu kamu. Baik teman-teman, kita kepoin. Kita sudah melihatkan ciri-ciri seseorang yang akan serius dengan kamu. Kita juga telah melihatkan apa yang mendorong dia untuk serius dengan kamu. Saya ingin kepo ya, on your behalf ya, dari pihak kamu saya ingin kepo. Mengapa setelah kita melihatkan ciri-ciri apa yang mendorong dia supaya serius dengan kamu, saya ingin melihat apa dari segi perasaan. Ini kita melihatkan dari segi keadaan yang mendorong dia ke kamu. Kita ingin melihat dari segi perasaan. Perasaan apa yang mendorong dia untuk ingin lebih serius dengan kamu di sini? Kita lihatkan teman-teman. Jika dari sini ya teman-teman, setakat ini kamu dapat fokuskan energi ini kepada seseorang, maka bantu saya. Bantu saya dengan memfokuskan wajah dia, nama dia, ataupun inisial dia di sini. Kerana ini akan menarik perasaan dia kepada kamu dengan lebih tepat. Kita telah melihatkan ciri-ciri seseorang ini, kita telah melihat keadaan atau kondisi yang mendorong dia untuk serius dengan kamu. Kini kita lihat dari segi perasaan, apa yang mendorong dia ke kamu di sini untuk lebih serius. Fokuskan energi si dia di sini teman-teman. Tenangkan fikiran kamu, tarik nafas, fokuskan wajah dia di sini untuk beberapa saat. Bantu saya, kerana ini adalah pembacaan umum ya, general reading yang menarik banyak energi di sini. Apakah perasaan dia terhadap kamu saat ini? Seseorang yang ingin serius dengan kamu. Dari segi perasaan, apakah yang mendorong si dia di sini? Wow teman-teman, chemistry ini telah menunjukkan kad ini ya, kisses, mempunyai ketertarikan ya, untuk kamu dan dia yang pernah mempunyai hubungan fisik di sini ataupun tidak ya. Seseorang ini merindukan ya, ciuman dari kamu atau ingin mencium kamu di sini. Ini sesuatu yang sering dia bayang-bayangkan, walaupun untuk kamu yang tidak mempunyai hubungan fisik sebelum ini ya.
Dia banyak membayangkan ini dengan kamu. Saya tidak tahu mengapa ya. Ini yang saya rasakan di dalam hati saya. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh. Bagaimanakah perasaan dia yang mendorong dia supaya serius dengan kamu di sini saat ini? Wow, teman-teman, ada lawyer ya, mendorong dia untuk lebih serius dengan kamu kerana dia ingin setia dengan kamu di sini, teman-teman. Ingin mewujudkan sebuah kesetiaan dengan kamu. Maka perasaan lawyer ini mendorong dia datang kepada kamu dan inginkan hubungan yang lebih serius. Kita lihat lagi. Wow, saya juga penasaran ya, teman-teman. Wow, teman-teman, sudah ada kisses di sini, ada hug ya. Ini menunjukkan chemistry di sini ya, teman-teman ya. Apabila ada kisses dan juga hug di sini, maka ini menguatkan kad chemistry di sini. Sangat menguatkan kad ini di sini ya. Dorongan kondisi yang membuatkan dia datang kepada kamu dengan cara lebih serius. Teman-teman, saya rasa beberapa di antara kamu ya mungkin sedang berjarak daripada distance ya. Maksud saya keberadaan yang jauh satu sama lain, mungkin long distance relationship ya, LDR, ataupun sedang berjarak dari hati di sini. Saling menarik diri kerana sakit hati dan seseorang ini merindukan untuk memeluk kamu di sini. Saya juga menangkap energi ingin memeluk anak-anak di sini. Iaitu yang saya rasakan saat ini ya, bukan saja memeluk kamu, tetapi ada energi yang menyatakan di telinga saya ingin memeluk anak-anak di sini, ataupun anak-anak kamu di sini atau anak-anak dia merindukan si dia di sini untuk dipeluk. Wow, energi yang sangat kuat saya rasakan di sini ya, teman-teman. Baik, kita lihat lagi. Perasaan dia ke kamu. Wow, teman-teman, sedang cemburu, teman-teman. Apabila kamu retreat ya, menarik diri di sini, dia cemburu, teman-teman. Tadi dari awal saya ada menyatakan ya, Four of Pentacles ini, dengan adanya kamu di sisi dia, maka wujudlah rasa stability. Tanpa kamu, teman-teman, walaupun dia tidak dapat memiliki kamu, dia ingin memiliki kamu, teman-teman. Dan apabila kamu berjauhan dengan dia dari segi hati ya, berjarak dari segi hati, ada perasaan jealous, teman-teman, di sini, cemburu. Dia merasakan mungkinkah kamu sudah berubah fikiran dan kamu telah pergi atau kamu mempunyai pasangan ataupun seseorang yang lain. Wujudlah perasaan ataupun energi negatif di fikiran si dia saat ini. Kita lihat lagi dorongan perasaan dia ke kamu. Apakah lagi dari segi perasaan yang mendorong dia untuk serius dengan kamu di sini? Wow, wisdom. Seseorang yang bijaksana akhirnya telah berjaya memikir secara logik ya. Mengapa dia harus memiliki kamu di sini? Bagus ya, ini kad yang bagus, teman-teman. Kalau dia seorang bijaksana, maka dia tahu untuk menghargai kamu di sini dan jangan memperlekehkan perasaan kamu di sini. Selama ini kamu yang banyak ya seolah-olah mengemis cinta dia, memperjuangkan dia, memberikan perhatian, kasih sayang dan sebagainya. Kamu banyak terluka di sini, maka sekarang dia menggunakan kebijaksanaan dia dan memperlihatkan kamu sudah kuat ya, teman-teman. Kamu sudah menjadi seorang yang lebih kuat, lebih keyakinan diri. Dan dia merasakan kehilangan kamu di sini. Baik, teman-teman, kita lihat lagi ya. Dari sisi yang lain ya, teman-teman, saya juga merasakan daripada card wisdom ini ya. Dia melihatkan kamu sudah menjadi seorang yang lebih bijak. Lebih bijak dalam memutuskan sesuatu dari sebelumnya. Mungkin sebelum ini kamu banyak memakai hati, menggunakan emosi sesaat dalam mengambil keputusan. Tetapi kini kamu berganjak dari sisi emosi itu, kamu lebih menggunakan intellectual, logika. Dan apabila ini yang kamu gunakan, maka ini men-trigger dia. Dia melihatkan kamu lebih bijaksana, lebih mandiri. Dan ini menakutkan dia, teman-teman. Maka ini law of attraction ya, menarik dia kepada kamu secara tidak langsung tanpa kamu sedari. Kita lihat lagi perasaan dia kepada kamu saat ini yang mendorong untuk dia lebih serius. Wow, teman-teman lihat ya. Kad tidak akan bercakap sesuatu yang tidak benar. Ini saya tidak boleh plan ya, teman-teman. Saya mungkin boleh plan intro saya. Cara saya membuka percakapan saya untuk intro, itu saya akui. Tetapi ini saya tidak boleh plan, teman-teman. Saya shuffle kad ini depan kamu. Tadi kita ada melihatkan koneksi ya, past life relationship, chemistry. Dan di sini kamu lihat sendiri ya, kad ini keluar sini connection. Kamu dengan dia memang terkoneksi, teman-teman. Dan ini tidak dapat saya plan ataupun melakukan way before pembacaan ya. Kamu lihat sendiri, teman-teman, kad ini. Ini perasaan dia ke kamu. Kamu dengan dia saling terkoneksi di sini.
Saya sangat gembira teman-teman bila saya buka kad begini. Saya sangat gembira untuk kamu di sini. Kita lihat lagi ya teman-teman. Dia mulai menghargai kamu di sini. Wow, teman-teman, missing. Dia merindui kamu di sini. Sangat besar ya kerinduan dia kepada kamu di sini. Tadi saya ada menyatakan ya teman-teman ya. Saya ada mengatakan dia merasakan kehilangan. Maka seseorang yang merasakan kehilangan kamu di sini pasti secara otomatis akan merindukan kamu di sini. Dan kad ini memang terbuka. Connection di sebelahan dengan missing. Merindukan kamu teman-teman. Rindukan untuk memeluk kamu, memberikan kamu sebuah ciuman. Rindukan koneksi yang kamu dengan dia ada sebelum ini. Mungkin sebelum ini kamu dengan dia saling berbual ya, saling menceritakan hal masing-masing, hal yang ada di dalam hati. Kini dia kehilangan seorang kawan, seorang kekasih, seseorang yang boleh dia ajak berbual di sini. Wow, teman-teman lihat. Sensitif. Teman-teman, kini perasaan dia sangat sensitif. Saat ini teman-teman, dia seorang yang sangat mudah dilukai. Jika dia berbual barang, makan barang dengan rakan-rakannya, dia seolah-olah ya teman-teman ya, badan fiziknya dengan rakan-rakan, dengan rakan sekerja, dengan orang di sekelilingnya. Tetapi secara batin dia hilang teman-teman. Dia tidak hadir di situ. Begini teman-teman, maksud saya keluar ya, makan barang dengan kawan-kawan. Tetapi fikiran saya, hati saya tertumpu kepada kamu. Maka secara batinnya saya tidak ada di situ. Dia seolah-olah sensitif ini ya, banyak memberitahu saya bukan saja dari segi perasaan dia yang sensitif, tetapi dia seolah-olah orang halimunan ya, dia tidak how to say this ya teman-teman. Bahasa yang lebih tepat ya, seolah-olah secara zahirnya dia tidak wujud di situ. Ya, fizikalnya ada, tetapi maksud saya zahirnya ada wujud di situ, tapi secara batinnya dia tidak ada di situ teman-teman. Saya cakap terbalik tadi ya, maaf ya teman-teman. Keadaan dia saat ini teman-teman sangat sensitif, meaning bad mood. Apabila dia kehilangan kamu di sini, dia seolah-olah kehilangan sokongan, semangat, kehilangan dukungan, kehilangan perhatian yang sering kamu berikan kepada dia di sini. Dia seolah-olah kehilangan harga diri. Seolah dia merasakan dia tidak lagi dihargai. Seseorang yang sangat menyayangi di sini sudah tidak lagi berada di sisi. Dan dia merasakan dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga di sini teman-teman. Dan apabila dia merasakan kehilangan itu, maka wujudlah rasa seolah-olah dia hari-hari yang dia lalui teman-teman seperti kosong. Baik teman-teman, kita lihat dengan lebih lanjut ya teman-teman. Apakah tindakan yang akan dia lakukan seseorang yang ingin serius dengan kamu? Ini perasaan yang sedang berjalan saat ini ya, perasaan dia ke kamu. Apabila kita telah melihatkan dorongan daripada kondisi dan perasaan dia, kita lihatkan dari segi tindakan. Apakah yang ingin dia lakukan saat ini? Seseorang yang ingin serius dengan kamu, apakah yang ingin dia lakukan di sini dari segi tindakan? Ya, saya melihatkan dia banyak menggunakan fikiran. Tetapi daripada segi tindakan teman-teman, apakah yang ingin dia lakukan di sini untuk kamu dalam hubungan ini? Teman-teman, di sini kita ada Eight of Swords. This is not a good card ya teman-teman. Keadaan dia yang kehilangan ya, yang merindukan kamu di sini. Teman-teman, dalam pembacaan kali ini ya, saya menarik energi yang agak berbeza ya teman-teman. Saya merasakan beberapa di antara kamu yang berdiri dengan seseorang yang kamu fikirkan ini ya. Kerana kamu telah membantu saya dengan memfokuskan energi ini kepada seseorang, saya menangkap energi ini teman-teman. Semakin hari dia ini semakin kurus, hilang berat badan. Dia makan teman-teman, tetapi lebih makan hati. Dan saya merasakan ya, sama ada kamu ingin percaya ataupun tidak, pembacaan ini senantiasa menjadi sebuah guideline ya, garis panduan dalam hubungan kamu. Tetapi ini energi yang saya tarik kali ini. Beberapa di antara dia di sini sudah semakin hari semakin kurus. Dia makan teman-teman, tetapi dia tidak gembira. Dia makan barang dengan kawan-kawan dan rakan-rakan dia. Tanpa kamu, energi ataupun perasaan sensitif atau sesuatu yang dirasakan di dalam hatinya sedih teman-teman. Begini teman-teman, bila kita makan, bila kita sedih dan kita makan, kita tidak memfokuskan apa yang kita makan. Teman-teman faham ya apa yang saya cuba sampaikan di sini? Dia lebih makan hati teman-teman. Sambil makan, sambil memikirkan. Sambil makan, sambil kerinduan. Sambil makan,
sambil mengenangkan di manakah silap-silapnya dia. Seolah-olah ada beberapa di antara dia di sini tidak tahu di manakah silap dan salahnya dia di sini. Kerana dia memang senantiasa datang dan pergi dalam hubungan ini ya. Sekejap hangat, sekejap dingin. Ada yang tidak dia sedarkan di sini. Semakin hari badan dia semakin susut. Semakin kurus. Hilang kepercayaan diri dan bertanya-tanya sama ada kamu masih mempunyai perasaan yang sama untuk dia di sini. Apa yang harus dia lakukan di sini teman-teman dari segi tindakan? Dia dikelilingi oleh semua pedang-pedang ini teman-teman. Maka kamu bagi tahu saya teman-teman, apa yang boleh dilakukan di sini? Dia boleh membuka ya tutupan mata ini dan berganjak pergi daripada pedang-pedang ini. Tetapi teman-teman, di sebaliknya apa yang dilakukan, dia hanya berdiri di situ. Yang menunjukkan apa teman-teman? Dia tidak tahu teman-teman. Kebingungan. Dia tidak pasti. Dia berfikir lagi teman-teman secara logik di sini menggunakan kebijaksanaan si dia. Apa yang harus dia lakukan di sini? Baik teman-teman, kita buka kad dengan lebih lanjut supaya saya dapat membantu di sini. Kita lihatkan teman-teman. Saya juga ingin kepoin teman-teman. Penasaran juga di hati saya ya, melihatkan energi hari ini. Tidak mengapa teman-teman ya, bersabar. Kita akan cuba membantu di sini ya. Teman-teman, kamu fokuskan energi si dia di sini. Apakah tindakan si dia selanjutnya untuk serius dengan kamu di sini? Apapun tindakan itu, tindakan bergerak, tindakan tidak bergerak, apakah keinginan dia di sini? Wow teman-teman ya, beberapa di antara kamu di sini ya memang sudah mempunyai pasangan, mempunyai anak-anak, dan ini menyukarkan daripada segi tindakan dia ke kamu. Banyak yang perlu dia fikirkan di sini. Sama ada kamu mengenali pasangan si dia atau dia juga mengenali pasangan kamu di sini, cinta bersegi-segi ataupun tidak mendapat dukungan ya orang sekeliling, orang tua. Teman-teman di sini ya, kad ini juga menunjukkan koneksi yang sangat kuat. Again ya, menunjukkan connection di sini. Past life relationship di sini. Ada 3 kad yang mempunyai energi yang agak sama di sini. Kamu dengan dia teman-teman ya, walaupun saling marah, dia merasakan itu. Jika kamu ada mempunyai ketidakpuasan hati, dia juga merasakan itu. Seolah-olah energi yang saya tarik hari ini, kamu dengan dia saling mirroring. Begini teman-teman, pernah tak kamu ya sedang melakukan tugas di rumah ataupun di tempat kerja, di mana pun kamu berada, tiba-tiba mood kamu ini seolah-olah spoil ya, dirosakkan dengan wujudnya perasaan marah secara tiba-tiba. Saya ingin bertanya teman-teman, pernah tak kamu merasakan tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba perasaan kamu meledak-ledak marah? Jika jawapan kamu ialah ya, pernah berlaku sedemikian. Dan apabila kamu relax, menarik nafas dan memikirkan, kenapa ya? Sebentar tadi saya begitu marah ya dengan pasangan saya atau orang di sekeliling saya. Padahal pagi tadi saya okey saja. Tiba-tiba saya begitu meledak-ledak marah ini. Okey teman-teman, saya menarik energi itu sekarang daripada Ten of Cups ini. Kerana Ten of Cups ini menunjukkan emosi yang penuh. Ini menunjukkan seseorang ini sedang merindukan kamu secara meledak-ledak di sana. Apabila kerinduan dia begitu mendalam, kesepian dia begitu mendalam, makan hati, dia mempunyai emosi meledak-ledak secara otomatis. Dan energi meledak-ledak ini dihantar kepada kamu dan kamu menangkapnya kerana koneksi antara kamu dan dia. Kamu tanya diri kamu, ada tak kebelakangan ini kamu merasakan tiba-tiba kamu meledak-ledak, marah tak tentu pasal? Ataupun ada beberapa di antara kamu tiba-tiba menitiskan air mata tanpa hujan, tanpa angin? Jika jawapan kamu ialah ya, maka inilah dia kad dia. 10 kap ini. Emosi yang terlalu penuh sehingga kelimpahan. Sama ada daripada kegembiraan, kesedihan, kesunyian, kerinduan, kesakitan. Kamu akan marah, rasa marah secara tiba-tiba. Teman-teman, saya merasakan beberapa di antara kamu ya, sama ada kalanya tersenyum tiba-tiba, ataupun saya lebih merasakan energi marah ya. Jika ada energi ini, maka seseorang ini memang merindukan kamu di sini. Dia sedang memikirkan kamu dengan sangat mendalam. Apabila dia makan, dia minum, dia memikirkan kamu di depan dia. Seolah-olah kamu duduk di depan dia sedang makan barang dengan dia. Dia mengimajinasikan itu. Dia menggambarkan itu di hadapan diri dia. Kamu dengan dia saling terkoneksi dengan sangat kuat di sini.
Aduh teman-teman, maafkan saya ya. Kadang-kadang saya sedikit emosi dalam menyampaikan apa yang saya rasakan. Bukan kerana saya ingin beremosi teman-teman. Saya juga seorang manusia ya, walaupun saya reader, saya merasakan emosi itu. Dan saya tidak tahu bagaimana untuk menyampaikan emosi itu kepada kamu. Baik teman-teman, kita lihat dengan lebih jauh ya teman-teman. Dari sisi yang lain ya, ada keinginan ya teman-teman di dalam hati dia ini untuk berkeluarga dengan kamu. Dia mengimajinasikan bagaimanakah jika dia memperisteri atau menjadikan kamu sosok suaminya ya, dan mempunyai anak-anak dengan kamu di sini. Ada keinginan itu. Saya juga merasakan teman-teman ya, akhir-akhir ini dia termimpi-mimpikan kamu atau kamu yang termimpi-mimpikan dia di sini. Kerana ada emosi yang meledak-ledak di sini antara kamu dan dia. Kita lihat dengan lebih jauh ya. Tindakan dia seterusnya. Dia masih memantau teman-teman ya. Tidak banyak yang dia boleh lakukan dari dua kad ini. Kerana beberapa di antara kamu memang mempunyai pasangan. Kita lihat dengan lebih jauh. Page of Wands. Teman-teman, beberapa di antara kamu juga berdealing dengan seseorang ya, teman-teman ya. Dia masih menyukai kebebasan dia. Apakah dia seorang yang membujang dengan agak lama, yang sudah terbiasa dengan keadaan ataupun kebebasan itu, ataupun dia sudah menjadi seorang single parents yang agak lama, teragak-agak untuk mewujudkan kembali sebuah pernikahan kerana sudah takut ya dengan hubungan di masa lalu. Kini lebih berhati-hati, dia lebih memprioritasikan kebebasan dia di sini. Jika dia pernah berhubungan di masa lalu, kini dia lebih berhati-hati dengan approach ya, ataupun dengan tingkah laku dia dengan hubungan yang kedepannya. Teman-teman, dia masih belum bersedia dari segi komitmen. Daripada segi fizikal, mental, itu dia belum bersedia. Dia memerlukan waktu di sini. Tapi dari segi perasaan, sangat dalam kepada kamu. Ada sisi keanak-anakan, itu telah saya sebut dari mula ya. Walaupun seorang ini sudah dewasa, dia mempunyai sisi keanak-anakan. Dan dia merasa sangat nyaman dengan kamu di sini. Teman-teman, kita lihatkan ya, daripada segi tindakan, dia masih berada di tempat yang sama. Masih memantau. Dia teman-teman ya, dia ada kehendak, ada keinginan untuk menghabari kamu. Tetapi keinginan itu teragak-agak maju mundur. Dia seperti mirroring dengan kamu di sini. Apa yang kamu inginkan, itulah dia inginkan. Apa yang kamu ingin lakukan, itulah yang ingin dia lakukan. Kamu maju mundur, dia juga begitu. Mirroring one and another. Seolah-olah kamu bertindak dulu, saya menunggu. Ataupun kamu menunggu dia bertindak dahulu. Ada keegoan yang tinggi di sini dan saling tidak mahu menurunkan standard itu. Kita lihat lagi kad keempat. Apakah jika kita dapat melihat ya tindakan dia ke kamu setelah kita melihatkan perasaan dan kondisi yang mendorong dia untuk serius dengan kamu di sini. Teman-teman, di sini kita ada Seven of Wands. Ini menunjukkan dan menguatkan lagi teman-teman. Mengapa dia tidak dapat datang ke kamu? Ada halangan di depan dia teman-teman. Kamu lihatkan kad ini. Ada halangan ya. 6 wands ini, yang tongkat yang berapi ini, dihadapkan di hadapan si dia. Adakah dia berpaling? No, dia tidak berpaling. Dia memegangkan sebuah wands yang lain dengan api. Seolah-olah ingin melawan 6 wands ini yang berhadapan dengan dia. Ini menunjukkan apa teman-teman? Kamu dengan dia memang sudah tidak berkomunikasi atau sedikit komunikasi. Dia tidak begitu yakin untuk datang kepada kamu. Dan dia masih ingin mempertahankan perasaan ini. Cuba seolah-olah ingin melawan. Tetapi yang mampu dia lakukan hanya berdiri di situ. Adakah dia berpaling dalam gambar ini teman-teman? Dia tidak berpaling. Dia memegangkan wand yang lain ini yang juga mempunyai api. Dia masih ingin melihat bagaimana untuk mengharungi 6 wand ini. Dari sisi hati teman-teman ya, kamu sudah memahami ya, masih ada sedikit walaupun kecil perasaan itu untuk memiliki kamu di sini. Ingin bertahan teman-teman. Walaupun ada 6 api yang sedang dihadapi oleh si dia di sini. Dia tidak berpaling. Keadaan agak sukar dalam hubungan ini. Complicated relationship, hubungan yang berisiko. Tetapi dia tidak berpaling. Kad wands ini menunjukkan elemen api ya, Aries, Leo, Sagittarius. Orang-orang yang Aries, Leo, Sagittarius ini berapi-api. Jika wujud perasaan kepada kamu, selalunya berapi-api. Kegairahan itu sentiasa ada. Tidak mudah berpaling. Not easy for them to back down ya, teman-teman ya. Itu maksud saya di sini.
Yang pasti hubungan ini memang berisiko, banyak halangannya. Kad ini juga menunjukkan ya teman-teman ya, dia sedang kehilangan dukungan. Dia tidak tahu teman-teman, apabila tiada kabar dari kamu, dia merasakan tidak mendapatkan dukungan daripada kamu. Semangat itu hilang di sini. Dan dia sedang sedih teman-teman. Kita lihat lagi dengan lebih jauh ya. So far teman-teman, empat kad ini menunjukkan dia hanya berdiri. Tidak dapat datang kepada kamu. Okay, teman-teman, saya tidak pasti saya harus membuka kad ini. Kita lihat lagi teman-teman ya. Apakah tindakan dia? Seseorang yang ingin serius dengan kamu di sini. Apakah tindakan selanjutnya si dia? Seseorang yang ingin serius dengan kamu di sini. Wow, Five of Swords. Teman-teman, dia banyak memikirkan kamu di sini, teman-teman. Banyak memikirkan kamu di sini. Dia tidak mahu untuk mewujudkan lebih salah faham antara kamu dengan dia. Dia tidak ingin mewujudkan lebih salah faham di sini. Saat ini teman-teman ya, walaupun dia tidak tahu bagaimana untuk mendatangi kamu, dia merasakan ya teman-teman, seolah-olah ada sebuah persaingan. Sama ada dia bersaing dengan pasangan kamu. Ada persaingan di sini teman-teman, dengan orang lain untuk mendapatkan kamu. Dia begitu seolah-olah begitu lelah. Walaupun dia hanya berdiri, tetapi dia tidak berpaling. Dia tidak back down. Dia merasakan dia harus bersaing. Banyak yang perlu dia korbankan di sini untuk datang ke kamu. Tetapi dia sangat rindukan kamu dari segi pemikiran di sini. Dia merasakan begitu balance ya. Dari segi pemikiran dengan kamu begitu balance. Dan dia menjalankan koneksi ini walaupun kamu dengan dia sudah saling tidak berkomunikasi. Dia tidak ingin mewujudkan kelukaan itu. Dia merasakan dia banyak melukakan kamu. Ada banyak salah faham yang terjadi. Dan dia tidak mahu perkara itu sering berlanjutan sebegini ya. Salah faham, pertengkaran kecil. Saya tidak tahu mengapa ya teman-teman ya. Kad pemikiran, kad idea-idea. Pedang ini menunjukkan pemikiran. Tapi daripada cara dia berdiri di sini, saya mengharapkan seseorang ini masih mengharapkan kamu. Seolah-olah dia ini berkata-kata dengan saya, boleh tak jika kamu tidak pergi? Boleh tak jika kamu bertahan, bersabar dan memperjuangkan saya? I don't know teman-teman, it's just a strange feeling ya. Seolah-olah wajah si dia ini ya teman-teman ya. Kamu lihat ya, seorang yang semakin kurus ini. It's like begging ya. Seolah-olah kini ya, energi pembacaan ini sudah terbalik ya. Sebelum ini mungkin kamu yang mengemis cinta dia. Kini seolah-olah dia pula yang mengemis cinta kamu di sini. Teman-teman lihat sendiri ya, kad ini dia masih berdiri ya, tidak berganjak. Tidak banyak yang dapat dia lakukan dari segi tindakan. Dia hanya berfikir, banyak yang dia lakukan dari segi pemikiran, tetapi tidak dari segi tindakan. Kerana apa teman-teman? Dia tidak mahu melukakan kamu di sini. Dia sangat menyayangi kamu teman-teman. Tidak mahu melukakan kamu di sini. Kita lihat dengan lebih jauh. Ya teman-teman, beberapa di antara kamu dihadapkan dengan hubungan long distance relationship ya. Dia hanya mampu memantau dari kejauhan. Sama ada berjarak dari keberadaan kamu dan dia ataupun berjarak dari sisi hati ya. Merindukan. Oh, di sini saya menangkap energi lain ya teman-teman ya. Sunset. Suddenly ya, tiba-tiba sunset ini berbual dengan saya. Saya menangkap energi teman-teman, waktu petang dia banyak keluar dari rumah. Dan apabila dia melihatkan senja ya, waktu senja, sunset ini, ataupun waktu pagi ya, apabila sama ada matahari itu naik ataupun matahari itu turun ya, dia mengenang kamu saat-saat ini. Seolah kamu itu adalah cahaya matahari itu. Dia merindukan kamu teman-teman. Merindukan kamu dari kejauhan. Sentiasa mendoakan agar kamu bertindak untuk berkomunikasi semula. Nah, di sini teman-teman saya tidak akan menyarankan kamu ya. Keputusan itu saya sangat hormati keputusan kamu apapun itu. Kerana seperti saya selalu terapkan, tiada orang yang lebih memahami kondisi kamu selain kamu. Dan you will be the good judge. Kamu yang dapat menilai dengan baik. Pembacaan ini hanyalah sebuah garis panduan. Kamu lakukan yang terbaik untuk kamu. Kamu harus tahu ya keputusan apa yang harus kamu ambil di sini. Supaya di sini nanti kamu dapat manifestasikan. Dia merindukan kamu itu yang pasti. Ada rasa bersalah.
saya menangkap di sini. Ada rasa bersalah di sini, teman-teman. Ada rasa penyesalan, kerinduan, memikirkan kamu apabila dia melihatkan sunset ini. Waduh, teman-teman, sunset itu apa, teman-teman, dalam bahasanya? Tak apa, teman-teman, saya akan memikirkan apa bahasanya. Baik, teman-teman, apabila matahari itu terbenam ataupun matahari itu keluar di waktu pagi, maka dia akan melihat. Setiap kali memandang cahaya itu, dia akan teringatkan kamu di sini. Wow, this person in another way, teman-teman, dia sangat romantis. Ada energi lembut di sini. Dia sebenarnya dia romantis, teman-teman. Seorang yang sangat romantis orangnya di sini. Berjiwa lembut. Walaupun ada kadang-kalanya dia bertutur kata, kerana dia seorang yang lurus, ya. Apabila dia bertutur kata, ya, Knight of Sword di sini, kadang-kadang ada perkataannya yang menyakitkan. Itu bukan kerana dia ingin menyakitkan kamu, tidak. Kerana secara psikologinya dia memang seorang yang lurus. Orang yang lurus ini tidak menapis apa yang perlu dikata-kata. Apa yang difikirkan itulah akan diluahkan. Maka kadang-kadang perkataan itu mungkin menyinggung. Tetapi itu bukan niat dia, jauh dari niat di hati dia untuk menyinggung perasaan kamu. Tetapi kerana dia straight, ya teman-teman, ya, dia tidak memfilter, tidak menapis kata-kata yang perlu dikeluarkan. Maka ada kalanya kata-kata itu ada agak sedikit pedih. Tapi jika kamu memahami dia, maka tidak wujudlah kesalahfahaman itu. Teman-teman lihat, semua kad yang terbuka di sini masih memantau, tidak berganjak. Dari sisi tindakan, tidak ada banyak yang dapat dia lakukan di sini. Teman-teman, kita lihat lagi. Tindakan dia untuk ingin serius dengan kamu di sini. Dia hanya mampu memandang, ya teman-teman. Energi yang agak berat saya rasakan, ya. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Wow, strength. Dia mengumpulkan segala kekuatan yang ada. Segala kekuatan yang ada untuk menipu diri dia sendiri. Dia mengontrol, teman-teman. Bukan saja ingin mengontrol kamu di sini, dia juga ingin mengontrol perasaan dia kepada kamu di sini, supaya dia tidak jatuh cinta dengan lebih mendalam. Dia merasakan jika dia tidak dapat memiliki kamu di sini, maka dia harus mengontrol perasaan ini. Teman-teman, dia mengontrol supaya dia tidak begitu mencintai kamu di sini. Dia mengawal perasaan dia. Perasaan dia kepada kamu sangat dalam, teman-teman. Sangat setia orangnya. Baik, energi terkuat hari ini yang saya dapat tarik ialah Leo. Leo paling kuat di sini. Dan jika kita juga ada, ya, zodiak berelemen tanah, Capricorn, Virgo dan Taurus. Kita juga ada zodiak berelemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Kita juga ada zodiak berelemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan juga zodiak berelemen api di sini, ya, Aries, Leo, Sagittarius. Baik, teman-teman, semua zodiak hadir di sini. Yang terkuat ialah Leo di sini, ya teman-teman. Bottom of the deck, wow, teman-teman lihat, teman-teman, Devil. Kita akan lihat dengan lebih jauh, ya. Capricorn hadir dengan sangat kuat, ya teman-teman. Baik, kita akan lihat dengan lebih jauh. Capricorn, The Fool. Capricorn, Aquarius hadir dengan kuat. Dan kita juga ada Hierophant. Taurus hadir dengan kuat. Capricorn, Aquarius, Taurus hadir dengan kuat, ya, sebagai bottom of the decknya di sini. Teman-teman, dia sangat-sangat mencintai kamu dengan dalam. Sangat sukar untuk dia lupakan. Walaupun di sini dia ingin mengontrol perasaan dia kepada kamu. Mencari segala kekuatan untuk melepaskan kamu. Dia sangat terobsesi dengan kamu. Beberapa di antara kamu, ya, hubungan ini memang hubungan sembunyi-sembunyi. Saya juga menangkap hubungan seseorang yang ingin serius dengan kamu ini. Selama ini, ya teman-teman, ya, dia menyembunyikan perasaan sebenar kepada kamu. Jika kamu pernah menanyakan dia, jawapan dia, adakah kamu mencintai saya? Dia pernah menjawab soalan itu. Dan dia mengatakan tidak. Sebenarnya jawapan itu ialah yes. Dia menyembunyikan itu. Saya juga menarik energi itu di sini. Seseorang yang menyembunyikan perasaan sebenarnya kepada kamu. Di sini, teman-teman, ya, dia ingin membuka lembaran baru dengan kamu. Kerana ingin serius dengan kamu. Seolah-olah ingin mengambil risiko yang ada. Walaupun dia tidak tahu ke depannya bagaimana, tapi dia ingin mengambil risiko itu. Tetapi teman-teman, kamu jangan lupa, ya, dia berjiwa pertualang. Seorang yang sangat berjiwa bebas. Kamu harus align, ya. Kamu harus meet the standard. Jika kamu seorang yang sangat clingy, maksud saya apa, teman-teman? Suka melekat. Ini agak menyukarkan hubungan ini. Kerana dia suka seseorang yang mandiri. Sebagai contoh, teman-teman, ya, jika kamu ialah wanita yang menonton, lelaki ini suka wanita yang mandiri.
Kamu sesuaikan dengan energi ya. Jika kamu adalah lelaki yang menonton, wanita ini sangat suka jika kamu tidak begitu melekat kepada dia. Ini tidak bermaksud dia tidak mencintai kamu. Dia cuma lebih suka kamu kelihatan lebih seksi jika kamu mandiri. Dan dia sangat sukakan jiwa petualang kamu dan dia di sini. Saling support one another. Teman-teman, Hierophant di sini menunjukkan dia sangat merasa aman dengan kamu di sini. Kamu lihatkan sendiri ya teman-teman ya. Hanya satu kad yang menunjukkan dia akan membuka lembaran baru, pergerakan dia ke kamu. Lain kad menunjukkan stagnant, tidak mampu, banyak yang dapat dilakukan di sini. Walaupun ada keinginan itu, dia tidak dapat melawan sesuatu yang benar di sini. Seseorang yang berpegang kepada ibadah, kepada keagamaan, dia tidak mampu untuk melawan, mengambil risiko dalam hubungan. Walaupun ada feeling terobsesi dengan kamu, cinta berapi-api di sini, cinta segitiga dan sebagainya, dia tidak mampu. Kerana ada sisi keagamaan di dalam hatinya. Ada rasa bersalah jika dia bertindak terburu-buru di sini. Dia berpegang kepada prinsip dia teman-teman. Dia mempunyai ketetapan cara. Dia banyak memperhatikan kamu, banyak tentang kamu yang dia pelajari di sini. Dan dia tahu kamu telah memenuhi segala checklist itu. Kamu memenuhi selera si dia di sini. Itu maksud saya. Dia sangat mencintai kamu, teman-teman. Sudah lama ya dia mencari seseorang seperti kamu di sini. Tetapi tidak banyak yang dapat dia lakukan di sini, teman-teman. The devil. Itu juga menunjukkan kenapa kamu maju mundur dalam pilihan kamu dalam hati. Okey, teman-teman. Ini adalah bottom of the deck-nya. Kita lihatkan secara garis kasar ya teman-teman, jika dia ingin serius dengan kamu. Bilakah waktu itu? Sebab di sini kita tidak dapat melihatkan tindakan yang banyak dari si dia. Bilakah rasa-rasanya teman-teman? Ataupun waktu yang tepat untuk dia datang kepada kamu dengan lebih serius? Agak-agak bila teman-teman? Kita lihatkan di sini. Kerana saya tidak memprediksikan future ya, masa depan. Kita lihatkan saja ya. Connect with nature. Ya teman-teman. Saya rasa dia sendiri pun tidak tahu teman-teman. Dia banyak meluangkan waktu dia di luar ya. Melihatkan cahaya matahari tadi, sunset ya. Seseorang pencinta alam. Dia sering keluar untuk mendapatkan udara segar. Untuk seolah-olah menunggu momen yang paling tepat. Waktu yang paling sesuai. Mendengarkan intuisi. Apa yang harus dia lakukan supaya dia dapat datang dengan lebih serius dengan kamu di sini. Itu yang saya lihat di sini ya teman-teman ya. Menunggu momen yang tepat. Connected with nature. Mendengarkan isi hati. Kita lihat lagi teman-teman. Love life. Tidak mahu kehilangan kamu di sini apapun itu. Mempunyai perasaan seolah-olah seperti seorang anak ya di sini dengan kamu ya. Kamu mewujudkan ya, dari kad ini kamu mewujudkan kegembiraan dia. The inner child si dia di sini. Tengok cara budak lelaki ini melihatkan budak perempuan yang sedang duduk di atas sekuntum bunga ini teman-teman. Perasaan gembira. Dia sangat gembira dengan kamu di sini. Tetapi dia tidak tahu teman-teman. Dia menunggu momen yang tepat, mendengar intuisi dia untuk datang ke kamu. Ada keinginan. Wah, kad ini melayang ya teman-teman. Sekejap ya teman-teman. Baik teman-teman, kad tu jatuh dengan jauh. Saya tidak mampu mengambilnya. Kita buka kad yang baru. Wow, teman-teman. Tadi kita ada energi anak-anak ya. Ingin memeluk, merindukan anak-anak. Di sini kita ada sun. Comel gambar ini ya teman-teman ya. Seorang budak lelaki yang sedang bermain dengan seekor katak air di sini. Saya merasakan energi ini ya teman-teman ya. Dia memerhatikan kamu dengan penuh kasih sayang. Sama ada dia dapat memiliki kamu ataupun tidak di sini ya. Penuh dengan kasih sayang. Saya tidak dapat menafikan ya ada energi merindukan anak-anak di sini teman-teman. Maka ini sangat mendorong dia untuk datang kepada kamu dengan cepat. Baik teman-teman, di sini ada new career ya. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang mungkin ingin mengubah ataupun menukar pekerjaan atau sedang dalam proses untuk menukar kepada sebuah pekerjaan lain dan memfokuskan kepada kerjaya dia. Baik teman-teman, kita lihatkan ke depannya. Setelah kamu
mengetahui ciri-ciri, keadaan yang mendorong dia untuk datang dengan serius kepada kamu, perasaan yang mendorong dia supaya lebih serius dengan kamu, tindakan-tindakan dia walaupun dia banyak menantikan momen yang tepat. Kita lihatkan apa yang akan terjadi ke depannya antara dia dengan kamu di sini. Apakah yang akan berlaku di kedepannya dalam hubungan ini? Wow, di sini ada ascending, teman-teman. Hubungan akan semakin membaik. Hubungan akan semakin membaik di sini. Baik, teman-teman, kita lihat lagi ya, teman-teman ya. Wow, teman-teman, maaf ya, ada sound effect ya di luar sana. Healthy choices. Wow. Kedepannya, teman-teman, kamu dengan dia saling memfokuskan kepada perbaikan ya, kehidupan kamu seharian. Membaiki cara makan minum kamu, kamu lebih bersikap positif, mengamalkan semua yang baik di dalam hidup, lebih bersikap positif dan sebagainya, mengamalkan tabiat-tabiat yang lebih sihat. Baik, teman-teman, kita lihatkan lagi. Hand of Cards ya. Wow, di sini kita ada take a chance, risk, being strategic. Saya merasakan, teman-teman ya, ini sama dengan card the Fool tadi ya. Dia akan mengambil risiko untuk datang ke kamu. Kerana dari segi tindakan di sini, teman-teman, kita sudah melihat ya, agak sukar untuk dia bertindak kerana ada obstacle di sini dan halangan dalam hubungan ini. Maka kerana perasaan cinta yang begitu terobsesi dengan kamu di sini, saya merasakan dia akan bertindak. Mungkin akan mengambil risiko untuk mengabari kamu dahulu, untuk memperlihatkan bagaimanakah reaksi kamu. Di sini ada girl talk ya. Beberapa di antara kamu pula banyak meluangkan masa ya dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan kamu di luar. Baik, teman-teman, kita akan melihatkan initial yang hadir, seseorang yang akan serius dengan kamu. Baik, teman-teman, di sini kita ada huruf Z, kita ada huruf L, ada huruf W, ada huruf T, ada huruf G, ada huruf R, ada huruf J, ada huruf K. Mungkin huruf-huruf ini hadir ya di dalam nama penuh dia, initial, nama panggilan, nama manja, ataupun nama yang hanya kamu dan dia tahu ya. Mungkin nama panggilan di rumah dan sebagainya. Baik, teman-teman, di sini kita ada F, M, K, W, Z, L, T, G, R, J, H dan P. Baiklah, teman-teman, saya berharap kamu semua telah pun terhibur dengan readingan hari ini ya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah mendukung channel ini, dan maafkan saya sekiranya ada apa-apa kekurangan dari segi tutur kata dan penyampaian saya hari ini, dan maafkan saya ya kerana ada beberapa bunyi bising di luar sana. Teman-teman, sentiasa bersemangat, love all, serve all, and always have faith in whatever you do. Salam sayang dari saya, and I will see you guys in my next video. Bye. God bless you all. Take good care.